Halo teman-teman semua, kita langsung saja melanjutkan di video yang kedua. Akan membahas Antam, saham yang pertama Antam. Antam ini luar biasa ya, karena sentimen emas yang lagi naik terus. Maka dia juga pasti naik semua. Untuk saham-saham emas, saya harap teman-teman tidak membeli dulu ya. Kenapa? Karena secara teknikal daily Antam ini dia posisinya sudah ada di atas. Posisi Antam udah di atas secara daily, MACD, RSI juga, harga dia juga ya sudah ada di pucuk. Maka saya berharap teman-teman tidak membeli Antam, atau buat teman-teman yang sudah punya Antam boleh dicicil TP dulu lalu nunggu dia turun dulu ya. Itu secara daily. Kalau kita melihat secara weekly pun dia sudah ada di atas juga. Memang masih ada potensi untuk naik kembali, untuk naik lagi karena sentimen emas global lagi naik terus. Tapi jika posisi kalian belum punya barang, posisi yang seperti ini itu harap dihindari dulu ya. Jangan pernah mencoba beli saham yang sudah naik tinggi. Logikanya kalian itu dari 1400 dia naik ke 1900, itu 500 poin. Nah teman-teman yang lain atau seorang bandarnya udah cuan 500 poin, kalian baru mulai dari nol. Jadi jangan pernah seperti itu, oke? Secara daily dan weekly Antam sudah di atas, harap tidak dibeli terlebih dahulu. Buat teman-teman yang sudah punya Antam ya silahkan cicil TP lah ya, nggak usah aneh-aneh. Lanjut ada Adro, dia terkoreksi, oh enggak, closing dia netral di 1800. Untuk Adro secara weekly dia ada potensi untuk naik kembali ya, ada potensi untuk naik kembali ke harga 1900 sampai 2000-an lagi ya. Itu secara weekly, tinggal menunggu saja MACD nya dia GC. Kalau secara RSI Adro weekly-nya itu sudah bagus ya, sudah masuk area oversold. Tunggu aja Adro dia GC. Kalau udah GC weekly-nya, maka ada potensi lumayan oke ini, lumayan kenceng naiknya. Nah secara daily Adro ada potensi lanjut naik kembali, MACD-nya menarik, RSI menarik. Target kenaikan Adro terdekat ada ke 1900 dulu ini. 1900 target Adro ya, paling dekat. Dia nggak boleh turun kembali, nggak boleh ini. Kalau turun kembali itu bahaya, maka akan bermain di 1750 lagi kalau dia turun. Ya awasi saja 1780 terus 1770 itu nggak boleh jebol. Maka jika jebol lanjut ke 1750, dan jika jebol lagi maka ada potensi lanjut turun kembali ke 1600-an lagi. Itu yang tidak diharapkan ya, karena apa? Secara daily dan weekly Adro sudah mulai ada pembalikan arah. Semoga dilanjutkan ke 1900. Itu aja sih untuk Adro. Semangat buat holdernya, ini ada potensi naik kembali. Lanjut di saham yang ketiga ada AAD. Nah Adro-nya udah bagus, tapi AAD-nya ini, karena AAD ada berita mau buyback. Ya buyback, namanya buyback itu pinginnya si owner kan dapat harga murah ya kan, pinginnya. Tapi nggak tahu juga kalau secara teknikal daily AAD ada potensi turun, ada potensi terkoreksi ke harga 6500-an ya. Dia nutup gap ini nih, nutup gap ini ke harga 6500. Apesnya bisa ke 6300 lagi, itu apesnya. Jika dia jebol 6300 maka ada potensi ke 6000-an lagi atau sampai ke di bawah 6000. Hati-hati untuk AAD ya. Isu buyback ini harap diperhatikan karena yang namanya owner pinginnya dapat harga bawah. Otomatis ketika owner pingin dapat harga bawah, ya harga sahamnya pun pasti bakal diturunkan dulu gitu ya. Secara weekly sebenarnya menarik, dia ada potensi lanjut naik kalau secara weekly. Namun balik lagi
Yang namanya berita buyback itu sedikit mempengaruhi harga saham. Harap hati-hati, oke? Secara daily dia ada potensi terkoreksi dulu ke harga 6.500 sampai 6.300. Harap hati-hati buat holder AAD. Seperti itu. Lanjut ada saham data. Oke, data. Ini data buat holder-holdernya sabar ya, karena wifi-nya udah terbang kemana-mana, datanya belum. Tuh, datanya masih ancang-ancang, masih membuat support kuat, masih sideways dulu. Karena apa? Masih fase-fase akumulasi untuk data ya. Sabar saja, tunggu waktunya untuk data ini. Saya harap holder-holdernya bersabar sedikit, karena belum saatnya terbang saja. Cuma secara daily dia sudah menarik ya. MACD dan RSI pun sudah menarik ya. Emiten sideways memang membosankan, tapi akan indah pada waktunya. Sabar saja. Daily dan weekly masih menunggu waktu dia. Saya pun masih menunggu data ini mau kapan diterbangkan ya. Tinggal nunggu saja waktunya ini untuk data. Nggak ada analisa berlebih. Yang penting dia nggak closing di bawah 1000 lagi, nggak closing di bawah 1000 lagi, atau nggak closing di bawah 960 lah ya. Itu lebih spesifik, nggak boleh closing di bawah 960. Kalau dia closing di bawah 960 maka lanjut ke 800-an lagi, dan itu yang tidak diharapkan. Kenapa? Karena akan merusak akumulasi, akan merusak chart, akan merusak fase sideways-nya. Jadi kesimpulannya untuk data, tunggu saja. Ada potensi lanjut naik kalau sideways-nya selesai. Gitu. Lanjut ada wifi atau tethering. Tethering terkoreksi 0,45% di harga 2210. Nah ini berbeda dengan data. Wifi-nya udah kemana-mana, datanya belum. Ya itu sabar saja ya. Secara teknikal daily wifi ada potensi untuk terkoreksi kembali ke harga 1990. Ke harga 2000 dulu lah. 2000 lah ya, garis coklat lah ya. Ada potensi ke 2000 lagi. Jika dia jebol 2000 maka lanjut ke 1900-an. Itu yang tidak diharapkan ya. Semoga aja nggak jebol teman-teman. Namun jika melihat dari teknikalnya memang ada potensi untuk turun dulu, terkoreksi ke 2000-an dulu. Nah buat teman-teman yang belum punya wifi, boleh antri beli atau cicil belinya di harga 2000-an sampai 1900. Itu untuk wifi ya. Kalau kita melihat dari technical weekly-nya, ini mengerikan. MACD-nya udah nggak oke, RSI pun kurang. Ya hati-hatilah buat teman-teman yang belum punya wifi, tunggu dia koreksi dulu ke harga 2000-an atau 1900. Itu area yang lumayan lah ya. Lumayan. Kalau teman-teman memaksa beli di 2200, itu bakal minusnya lumayan gede kalau dia beli di situ ya. Jadi jangan beli di 2200, tunggu aja dia 2000-an dulu, oke? Untuk wifi kayak gitulah, skip dulu. Di harga sekarang, wifi-nya boleh di skip dulu. Lanjut ada CBDK. CBDK terkoreksi ke harga 6.300. Ini Konglo ya, masuk emiten Konglo juga. CBDK secara weekly menarik, ada potensi lanjut ke 6.500. Ini garis oranye wajib jebol. Secara weekly garisnya belum menarik ya. Garis-garisnya yang belum menarik, tapi chartnya menarik. Nah, kalau kita melihat dari daily, dia melakukan koreksi sehat ya. Koreksi sehat. Kalau kayak gini kasusnya, dia sebenarnya masih menarik. Ada potensi lanjut naik kembali ke harga 6.500 sampai 6.700. Kalau kasusnya seperti ini. Namun, kita tinggal lihat besok hari Senin. Dia koreksi dulu atau lanjut naik. Jika dia koreksi dulu, maka saya sarankan teman-teman tunggu di 6.000-an sampai 5.800 lah ya. Kalau besok dia koreksi dulu, tunggu di 6.000-an sampai 5.900 atau 5.800.
Kalau dia nggak koreksi dulu atau langsung lanjut terbang, maka dia ada potensi 6.500 sampai 6.700. Jika dia break 6.700, maka itu sudah di atas angin, enak sekali. Harap teman-teman mantau dulu hari Senin ya. 7.300, 7.500 itu target dari CBDK. Besok dipantau dulu, dia turun dulu atau lanjut terbang. Kalau turun dulu tadi di 6.000 sampai 5.800. Gitu aja untuk CBDK. Lanjut ada PANI. PANI menguat 1,55%. Wah, PANInya oke ya. PANInya oke guys. PANInya menarik tuh, MACD-nya oke, RSI juga oke, secara teknikal daily pun oke. Kemana ini arahnya? 10.000 lagi lah, 10.000 sampai 10.500 lah target PANI. 10.000 sampai 10.500 itu untuk target PANI ya. Secara MACD dan RSI menarik, ini ada potensi lanjut naik kembali. Nah kalau kayak gini berarti PANI-nya oke, CBDK pun besok potensinya oke. Tapi kita cek dari weekly. Weekly-nya guys, cakepnya ini, cakep ya. Udah lah. Semoga saja terrealisasi targetnya 10.000 sampai 10.500 nih. Secara weekly dia ada garis biru di 10.300, itu wajib di break. Wajib breakout, wajib. Jika dia break 10.300 maka potensi lanjut ke 10.700 secara weekly. RSI menarik, MACD pun mulai berpotensi oke. Harap dipantau untuk PANI-nya. Semoga saja ada angin segar dan semoga tidak ada sentimen global lagi. Gitu aja. Untuk PANI ini mulai oke sebenarnya. Lanjut ada DAS. DAS secara weekly dia oke. Punya target kenaikan ke 3.600 ya. Ada potensi. Sayangnya weekly dia belum terbentuk sempurna karena baru join kemarin-kemarin ya si DAS. Nggak apa-apa. Kita cek dari daily, MACD-nya oke, RSI pun bagus. Ada potensi lanjut naik kembali ke harga 3.600 sampai 3.700 untuk DAS-nya. Yang penting kunci dia nggak boleh jebol 240 tuh. Garis ungu dan oranye 3240 sampai 3200 itu area yang tidak boleh ditembus oleh DAS. Maka pada minggu besok DAS wajib candle hijau atau wajib naik. Naiknya kemana om? 3500 sampai 3600 atau 3700. Itu untuk DAS ya. Secara teknikalnya menarik, ada potensi pembalikan arah DAS. Oh iya, om kalau belum punya DAS gimana? Cicil aja. Cicil di harga sekarang 3360 sampai 3250. Itu aja. Atau tunggu turun dulu di 3300 boleh. 3300 sampai 3250, SL 3200 jebol cut. Gitu aja. Target TP-nya kalian bebas ya kalau untuk TP ya. Lanjut ada PTRO. Masih ada waktu. PTRO terkoreksi 0,43%. Ini openingnya sempat naik ya. Untuk PTRO sebenarnya dia masih menarik, dia koreksi sehat. Yang penting garis oranye nggak boleh jebol. 3260 itu nggak boleh jebol ya. Secara MACD dan RSI daily PTRO-nya menarik. Menarik ini, minggu besok wajib hijau ini. Minggu besok wajib hijau jika PTRO mau tambah menarik. Jadi wajib hijau, dia potensi hijaunya ya. Kalau potensi hijau dia ke 2400 sampai 2500 lagi. Itu garis warna kuning. Secara daily menarik sebenarnya, cuma ya memang belum saatnya saja gitu ya, belum saatnya. Kalau secara weekly ini masih kurang oke. Kalau weekly ya, MACD-nya kurang oke, RSI pun masih kurang oke. Berarti paling untuk balik ke 3000-nya masih lama ya.
Ya, kenaikan-kenaikan kecil dululah untuk PTRO seperti itu teman-teman. Paham ya? Kita lanjut di video ketiga.